Hai semuanya, welcome. Di video kali ini kakaknya kasih tutorial cara membuat cetakan silikon rubber untuk bahan crafting. Jadi ini bukan untuk food grade ya guys, jadi bukan untuk coklat, cetakan puding, no, bukan. Dan kakaknya juga punya sedikit tips dan trik untuk kalian yang minat bikin cetakan silikon rubber seperti ini. Stay tune. Kakaknya jelasin perbedaannya antara silikon hasil nge-mix sendiri dengan silikon yang kalian biasa beli online. Di silikon hasil nge-mix sendiri ini bisa kalian lihat gampang banget ngelepasinnya dari bahan yang sudah mengeras. Untuk silikon yang kita biasa beli online itu sebenarnya kalian perlu silikon mold release kalau kalian mau awet. Sedangkan kakaknya nggak pakai. Jadi setelah aplikasi sekitar 10-15 kali itu dia bakal kayak nempel ke cetakan resinnya, terus bentuknya dia mulai berubah kayak menekuk gitu loh guys. Jadi agak-agak susah kalau kalian lihat, harus pelan-pelan dari pinggirnya, kalau nggak ntar bagian dalam cetakan silikon itu dia bisa sobek loh kalau kalian nggak lembut. Jadi kalian harus lembut banget. Ini sangat menguntungkan banget buat gue karena gue punya usaha gantungan kunci dari bahan resin yang kalian bisa lihat di background. Dan untuk huruf kecil ini gampang banget untuk ngeluarinnya, ngebantu banget deh pokoknya. Dan sebelum kita nge-mix, mari kita prepare apa aja yang diperlukan. Yaitu pertama silikon rubbernya itu sendiri. Di sini kakaknya pakai jenis RTV 497 dengan menggunakan katalis. Jangan lupa wadah untuk cetakannya. Biasanya kakaknya susun dulu seperti apa. Kemudian di sini kakaknya pakai Vaseline. Vaseline ini dioles ke cetakannya guys. Dan pastikan aplikasi Vaseline ini nggak terlalu tebal ya, karena hasil kuasnya itu bisa tercetak di silikonnya nanti. Ini adalah hasil dimana kakaknya nggak pakai Vaseline, jadi silikonnya tuh nempel banget. Ini susah banget dibersihinnya. Untuk safety harus pakai sarung tangan, masker, bisa pakai masker yang ada tapi di double. Bau kimia dari katalis tuh strong banget. Ngadon time, jangan lupa timbangan. Terus wadah untuk mengaduk, di sini kakaknya pakai cup. Kakaknya ukur dulu cup 10 gram. Kalian off lagi kemudian on. Jadi pada saat cupnya ada di atas timbangan, dia akan menjadi 0 lagi. Baru deh tuang silikon rubbernya itu sebanyak 100 gram. Kalau bisa jangan lebih sih guys. Jangan lebih. Kalau bisa pas. Kemudian kalian campur dengan katalisnya sebanyak 2-3 gram. 3 gram ini udah kebanyakan ya, biasanya 2-2,5 gram gitu deh ya. Karena kalau kebanyakan silikonnya cepat ngeras pas diaduk gitu, itu nggak bagus pokoknya. Katalisnya ditutup yang rapat setelah dipakai. Lalu aduk merata, bener-bener rata sampai tidak ada silikon yang lengket-lengket gitu guys. Kalau kalian mau, kalian bisa bikin silikonnya berwarna. Kakaknya pakai pewarna resin. Ini bukan videonya yang rusak, kakaknya rekam pakai timelapse dan ini kakaknya slow down videonya. Lalu jadilah hasil adonan. Mari kita tuang ke cetakan. Kalau dilihat ini seperti adonan mau bikin kue. Hasil mix telur, mentega, terigu, air. Iya, ini kayak adonan kue. Dan pastikan pada saat menuang setiap sisi terisi ya. Di sini aku nggak nuang semuanya, jadi aku pastikan dulu semuanya tertutup rata.
Jadi kalau ada bagian yang sisinya kurang, baru deh aku tuangin lagi silikonnya. Tapi di sini segini aja udah cukup, tapi aku ada sisaan silikon. Jadi aku pakein lagi ke yang lainnya. Gunakan tusuk gigi untuk menghilangkan bubble-bubble yang mulai bermunculan. Kakaknya pernah mencoba, jadi silikonnya itu kakak taruh dulu di wadah, baru cetakannya taruh di atasnya. Dan gagal, karena bubble-bubble ini guys, dia terjebak di cetakannya. Lalu kita tunggu sampai keesokan harinya. Di keesokan harinya ini udah kering ya. Di sini kakaknya tekan dengan pelan toplesnya, wadahnya. Kalau kalian bisa pakai wadah yang untuk take away itu sebenarnya lebih gampang. Ini kakaknya lagi nyoba aja sih pakai wadah seperti ini dan hasilnya lebih bagus sebenarnya. Walaupun agak sulit sebenarnya ini pas ngeluarin cetakan silikonnya. Kakaknya mastiin kalau ada opsi, ada udara yang masuk ke dalam cetakannya, jadi biar lebih mudah dilepas. Dan kalau kalian lihat itu ada yang huruf-huruf di sebelah kanan, itu sebenarnya hasil sisaan silikon tapi kurang. Sekali lagi dikeluarinnya gentle, pelan-pelan, jangan terlalu kasar karena takutnya silikonnya rusak kayak sobek gitu loh. Tara, yeay, bersihkan. Nah, kalian jangan copot cetakannya dari silikon kalau ada pinggiran-pinggiran seperti ini. Lebih baik kalian gunting pada saat masih ada cetakannya. Kenapa? Karena kalau kalian copot cetakannya dari silikonnya itu, si kelebihan ini nanti kelipet ke dalam dan itu bakal susah ditarik, kayak susah dibersihin gitu. Kakaknya pernah, jadi ya kalau ada yang tebel kayak gini pinggirannya, kalian bisa pakai cutter atau pisau X-Acto ya. Oke, ini udah bersih. Sekarang mari kita lepas cetakan dari silikonnya. Sini gue coba dari sisi-sisinya terlebih dahulu, memastikan tidak ada yang lengket. Pokoknya harus pelan-pelan guys. Takutnya nanti karena ini cetakannya seperti ini, takutnya bagian dalamnya itu justru kesobek pas ditarik. Tapi ini bagus, gue suka banget hasil silikon rubber yang ini, sempurna pokoknya. Lalu untuk huruf, aku saranin pas naro sama persis kalau kalian menulis. Contoh kayak huruf B, kalian naruhnya seperti ini. Jadi nanti kan disiram silikonnya, pas udah kering, jadinya akan seperti ini. Jadi naruhnya sesuai pas kalian nulis di cetakannya. Jangan seperti ini aku trial and error. Jadi ini aku naruhnya tuh terbalik, terus hasilnya seperti ini. Tercetak justru bagian belakangnya, bagian depannya kan kayak lebih soft, bagian belakangnya kan agak-agak lebih kasar gitu ya. Dan ini yang gagal, ini aku coba bikin video kemarin, katanya bisa kalau misalkan nyetak dari silikon juga ya kan. Dan kayaknya aku salah nge-mix silikon sama katalisnya, dia agak lengket, jadi aku kayak katalisnya kurang. Jadi katalisnya kurang sama katalis terlalu banyak itu tidak bagus. Enaknya silikon seperti ini mix sendiri dibandingkan silikon yang kalian suka beli kayak jenis yang seperti ini. Ini sekitar berapa kali, 10 atau 20 pemakaian tanpa mold release
ini lengket nanti kecetakannya, terus nanti bagian dalamnya bakal rip off, bakal kayak sobek gitu loh. Kalau udah merusak dia bakal kayak susah gitu dilepasin resinnya, karena aku nggak pakai mold release. Jadi kalau kalian mau silikonnya awet, kalian pakai silikon mold release, itu dijual 20 ribuan, tapi sekali lagi itu harus pakai masker karena bau chemical ya kan. So ya, ini ini aku ceritanya taruh ornamennya di atas silikonnya, jadi bukan ornamennya di bawah terus disiram. Hasilnya seperti ini karena udah sisa-sisa silikon ya kan. Terus kalian lihat ini ketipisan, jangan dibuang. Jadi kalau misalkan kalian bikin silikon lagi, ada silikonnya lebih, taruh lagi cetakannya, udah agak kering-kering dikit baru ditimpa lagi di atasnya biar kepake aja. Sayang kalau dibuang, ya enggak. So ya, semoga tutorialnya membantu. Kalau kalian suka atau kalian ada pertanyaan, silakan komen. Oh ya, aku lupa bilang kalau misalkan cup yang kalian pakai ini bisa kalian pakai lagi. Jadi misalkan kalian bikin silikon, cetakan silikon, terus cairannya agak bleberan gitu ya di meja tuh, biarin aja dulu kering, biarin aja keesokan harinya, nanti tinggal dibersihin lagi. Itu cuman ditarik aja. Aku tadi kagak videoin sih, tapi satisfying banget. Dan ya tuh bersih lagi kan cupnya ya, jadi nggak buang-buang cup guys. Miring lagi videonya. Ya, jadi pastikan kalian sabar aja, tunggu sampai kering baru kalian bersihin gitu. Terus cara menyimpanannya adalah, ini kan kayak sensitif banget sama debu-debu sama rambut, dan aku ngejahit jadi selembar apa sih itu namanya, benang-benang itu sering kayak nempel gitu. Jadi pastikan kalian punya wadah, pakai aja wadah yang kayak seperti ini loh ya kan, atau kayak wadah tempat makan buat nyimpen si silikonnya ini gitu ya.